Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Puasa yang beranggotakan Rizky Agung Ramadan, Muhammad Khalil Maulana, dan saya sendiri Rizky Aziza Ramadhani. Latar belakang. Puasa merupakan salah satu rukun Islam. Salah satu pilar penegak agama Islam ini secara jelas disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kurang lebih artinya, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertanya. Puasa juga diperintahkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama puasa ini adalah agar kita bertakwa kepada Allah SWT. Puasa juga sebagai sarana latihan bagi kita untuk menahan hawa nafsu yang timbul dalam diri kita. Selain itu, puasa juga memberikan kesehatan jasmani bagi orang yang melaksanakannya. Salah satunya adalah kesehatan pencernaan. Rumusan masalah. 1. Macam-macam puasa, wajib dan sunnah itu apa saja? 2. Kapan waktu pelaksanaan puasa itu? 3. Apa keutamaan puasa itu? Tujuan mengetahui macam-macam puasa wajib dan sunnah, mengetahui pelaksanaan puasa itu, dan mengetahui keutamaan puasa itu. Macam-macam puasa wajib dan sunnah. Macam-macam puasa wajib. 1. Puasa Ramadan adalah puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Puasa ini diwajibkan berdasarkan keterangan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. 2. Qadha. Qadha adalah sebagai puasa Ramadan yang batal karena uzur, misalnya bepergian jauh, sakit, atau nifas. 3. Kafarat. Kafarat adalah puasa sebagai pengganti puasa Ramadan yang batal karena sengaja, bukan karena uzur. Misalnya, sengaja membatalkan puasa Ramadan karena malas berpuasa. 4. Nazar atau janji, puasa yang diwajibkan oleh diri sendiri untuk memenuhi nazar. 2. Macam-macam puasa sunnah. 1. Senin Kamis adalah puasa sunnah khusus di hari Senin dan Kamis. 2. Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Orang yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka pahala puasanya sama dengan orang yang berpuasa selama 1 tahun. 3. Arafah, puasa pada tanggal 9 di bulan Zulhijjah. 4. Daud, puasa yang dicontohkan oleh Nabi Daud, yakni puasa setiap 2 hari sekali atau selang-seling. Maksudnya, jika hari ini puasa, besoknya tidak, lusa puasa, besoknya lagi tidak, dan seterusnya. Waktu pelaksanaan puasa wajib dan sunnah. Yang pertama kita akan membahas yang wajib dulu. Pertama, 1. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan akan berlangsung selama 30 hari full berdasarkan pengamatan hilal. Yang kedua, qadha. Qadha puasa dilakukan maksimal sebelum pertengahan Sa'ban tahun berikutnya. Dengan demikian hukumnya makruh, yaitu dikerjakan tidak apa-apa, tetapi sebaiknya tidak. Yang ketiga, kafaroh. Dalam kitab Al-Musfal fi Ahkam Al-Mar'at, ia mengatakan bahwa opsi kafarat yang terdapat dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah itu tidak boleh dipilih secara acak. Yang keempat, nadar atau janji. Puasa nadar ini tidak ada waktu atau bulan khusus dalam melaksanakan ibadah.
kamu bisa melakukan puasa nazar setelah harapanmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Yang kedua, kita membahas tentang waktu pelaksanaan puasa sunnah. Puasa sunnah yang pertama yaitu puasa Senin Kamis. Waktunya sesuai dengan nama puasa itu. Pelaksanaan puasa Senin Kamis dilakukan di hari Senin dan Kamis. Yang kedua, Syawal. Waktu pelaksanaan puasa Syawal yang ideal adalah 6 hari berturut-turut setelah 1 Syawal. Namun keuntungannya tetap bisa didapat bagi mereka yang berpuasa sunnah tapi berurutan di bulan Syawal. Yang ketiga, puasa sunnah Arafah. Pelaksanaannya yaitu bulan Arafah. Pelaksanaan puasa Arafah jatuh pada 9 Dzulhijjah, sehari sebelum Idul Adha dilaksanakan. Selanjutnya, puasa Daud. Puasa Daud dilakukan dengan cara berselang-seling harinya. Seseorang yang ingin berpuasa Daud dianjurkan untuk berpuasa pada satu hari dan tidak berpuasa di hari berikutnya. Kemudian puasa lagi dan tidak puasa lagi, itulah puasa Daud. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman kami sekelompok. Keutamaan dari puasa. Yang pertama, puasa wajib, yaitu ada puasa Ramadan. Beberapa keutamaan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan adalah dikabulkannya doa-doa, ditutuplah pintu neraka dan dibukalah selebar-lebarnya pintu surga, dan dibelenggulah syaitan sehingga kaum muslimin dapat melakukan ibadah tanpa diganggu oleh syaitan. Lalu ada puasa qada, puasa untuk mengganti puasa pada bulan Ramadan bagi yang selama puasa di bulan Ramadan mengalami halangan. Puasa kafarat. Hikmah berpuasa kafarat antara lain sebagai tanda syukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik dan menumbuhkan rasa belas kasih, mengendalikan nafsu perut dan nafsu farji, mendidik kedisiplinan serta menyehatkan tubuh. Lalu puasa nadar hikmahnya adalah mengajari kita untuk selalu menepati janji dan mempermudah keinginan untuk terkabul serta memperdalam iman. Selanjutnya, puasa sunnah. Yang pertama ada puasa pada hari Senin dan Kamis. Selain menjadi sunnah Rasul, puasa pada hari Senin dan Kamis dapat menghindarkan kita dari siksa api neraka, menjadi penolong pada hari kiamat, dan menanamkan kedekatan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu puasa Syawal. Puasa yang dilakukan selama 6 hari di bulan Syawal ini merupakan penyempurna puasa yang kita tunaikan pada bulan Ramadan. Tidak hanya itu, keutamaan dari puasa Syawal juga terdapat pada hadis yang diriwayatkan. Hadis tersebut berasal dari Abu Ayyub Al-Ansori yang pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Lalu puasa Arafah. Keutamaan dari puasa Arafah yaitu puasa di hari Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Dan puasa Asyura tanggal 10 Muharram menghapus dosa setahun yang lalu. Dikutip hadis riwayat Muslim. Lalu puasa Daud.
Tidak ada puasa yang lebih afdol dari puasa Daud. Puasa Daud berarti sudah berpuasa separuh tahun karena sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullah berkata, hadis di atas secara tegas menunjukkan bahwa puasa Daud adalah sebaik-baiknya puasa. Bahkan puasa Daud lebih utama daripada puasa sepanjang tahun. Namun puasa Daud ini dilakukan oleh orang yang mampu dan tidak sampai melalaikan orang yang melakukan puasa ini dari perkara yang lebih penting. Kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa puasa ada banyak macamnya, baik wajib maupun yang sunnah, dan cara melakukan dan waktu pelaksanaan yang berbeda-beda. Ada pula puasa sunnah yang menyempurnakan puasa wajib yang telah dilakukan. Jadi berpuasa tidak perlu hanya menunggu bulan Ramadan karena puasa bisa dilakukan hampir setiap waktu.